Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Adik-adik semua, apa kabarnya nih? Kami harap adik-adik semua yang ada di rumah sehat-sehat karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Adik-adik yang manis, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Pada pagi hari yang indah ini, kami sudah berkumpul kembali di tempat ini. Berkatilah kami yang akan melaksanakan ibadah ya Bapak. Berkatilah agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dari semalam hingga pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, kata kunci kita minggu ini adalah hendaklah kebaikan-Mu diketahui semua orang. Satu kali lagi ya adik-adik, hendaklah kebaikan-Mu diketahui semua orang. Adik-adik, tema kita belajar ini adalah kebaikan sejati. Dan minggu ini kita akan belajar mengetahui apa itu makna kebaikan yang sejati dan orang melihat kebaikan Allah melalui kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Guru. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini Miss Isma akan bercerita firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu kemarin siapa yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Tentang Ananias dan Safira. Iya betul sekali. Nah hari ini Miss Isma akan bercerita tentang kebaikan. Yaitu bagaimana Allah sangat baik kepada kita. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Nah, adik-adik tahu tentang di dalam kitab Kejadian pasal 1 bagaimana Allah menciptakan segala isi bumi dan terlebih menciptakan kita manusia. Nah, anak adik-adik, itulah kebaikan Allah bagi kita semuanya. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, semua yang kita nikmati sekarang, itu Allah yang berikan. Jadi adik-adik, Allah sangat baik kepada kita. Nah, yang kedua adik-adik, yaitu di Mazmur 51 diceritakan di situ bagaimana umatnya yang berdosa, ketika berdosa, bagaimana kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, karena Allah sudah baik kepada kita, jadi kita adik-adik ketika kita berbuat kesalahan atau kita sengaja atau tidak sengaja, apa yang harus kita lakukan? Kitab Mazmur mengajarkan kita bagaimana kita mengaku atas setiap kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan ya. Misalnya adik-adik di rumah mungkin pada saat bermain tidak sengaja menyakiti adik atau kakak kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf karena Allah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Jika adik-adik melakukan minta maaf atau meminta pengampunan, maka Allah sangat senang sekali. Dia sangat senang sekali kepada adik-adik ketika kita berbuat salah dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kebaikan Allah yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan di situ mengajarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik tahu tidak kebaikan yang sangat luar biasa lagi yang dibuat oleh Allah? Allah mengorbankan anaknya, bahkan Allah mengutus anaknya. Kira-kira adik-adik tahu sih tidak siapa anaknya itu yang diutus? Betul sekali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mati di kayu salib, mengorbankan tubuhnya demi menebus dosa kita semuanya. Karena kita berdosa, makanya Allah mau supaya kita diselamatkan, sehingga Ia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya dan menebus dosa kita semuanya. Nah adik-adik, luar biasa ya kebaikan Allah bagi kita. Apakah kita mau malas-malas untuk memuji nama Tuhan? Apakah kita malas untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita enggak boleh ya, kita harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat luar biasa. Allah sangat baik bagi kita. Dia mengorbankan segala sesuatunya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus dosa-dosa kita semuanya. Jadi adik-adik di rumah harus lakukan kebaikan. Kebaikan apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu harus mendengarkan papa dan mama atau orang yang lebih tua daripada kita. Terus ketika kakak kita lagi minta tolong atau adik kita lagi minta tolong, kita harus bantu ya adik-adik supaya Tuhan
senang lihat kita. Tapi kalau kita malas bantu adik kita atau kakak kita yang lagi minta tolong, apakah Tuhan Yesus senang? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus sedih melihat kita karena Tuhan mau supaya kita berbuat baik. Nah, kalau papa mama juga atau om atau tante, oma opa minta tolong kepada kita, kita harus bantu. Itu adalah salah satu kebaikan yang adik-adik lakukan ya. Jadi adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi adik-adik menjadi anak yang taat dan luar biasa. Adik-adik, kita akan berdoa karena kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun mendengarkan cerita firman Tuhan secara online, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memberkati adik-adik yang di rumah. Tuhan memberkati adik-adik dalam setiap studi mereka. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Kiranya adik-adik boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, terlebih mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada kakak adik, terlebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya mengalir seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita lihat bersama-sama video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk
pemberianmu akan diterima. Amin. Salam selamat hari Minggu. Sampai jumpa dah. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Dadah, hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, hari Minggu. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss, perkenalkan nama saya Nathan Permuan. Hafalan minggu ini 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk membeli, maka pembelianmu akan diterima. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini terdapat di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Adik-adik, apakah kalian mau seperti teman-teman kalian yang tadi? Pastinya mau dong. Kalau adik-adik mau, kalian masih punya kesempatan loh. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa menghafalkan hafalannya di rumah. Lalu, kalian bisa minta tolong ke papa, mama, ataupun kakak untuk memvideokan kalian saat menghafalkan hafalan. Seterusnya, kalian bisa mengirimkan video hafalannya di nomor di bawah ini. Adik-adik, hafalan adik-adik untuk minggu depan
terambil dari kitab Filipi 4 ayat 5a yang berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Satu kali lagi adik-adik, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat-Mu. Kami sudah selesai beribadah. Berkatilah kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami lagi. Sertai kami di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ikut kelas sekolah minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan.